Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin menganalisa ulang kembali untuk Fire Gold ya di hari ini ya, untuk nanti malam di malam Jumat. Jika kita lihat di time frame daily ya, di time frame daily ini kita marking zona-zona shadownya di swing-swingnya ya. Ini zona sell untuk time frame daily ya, ini ya, karena di sini ada pembentukan swing ya seperti ini. Kita marking area shadownya. Nah, untuk buy-nya tentu kita mencari area di sebelah kiri itu yang terdekat itu ini ya. Jadi kita marking swingnya di area shadownya seperti ini ya. Oke, jadi di sini juga sudah saya beri garis-garis horizontal dan ada rectangle-nya juga ya di area-area sini ya. Kita nanti akan melakukan open posisi buy ya, tapi di sini masih terbilang impulsif melakukan penurunan dan sekarang sedang retest naik ke atas ya. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu untuk fundamentalnya ya. Di sini saya ingin melihat fundamentalnya ya di jam-jam sekarang, di jam 3 di sini data kosong ya. Jika kita lihat di jam 3 ini data kosong ya, tidak ada data sama sekali ya. Kita bisa lihat di atasnya tadi di sini ada indikasi kenaikan ya. Jadi di sini di jam 3 ini masih mengikuti di jam-jam 8 ini ya, di jam 8 pagi. Nah, kita analisa yang untuk nanti malam saja. Di sini jika kita lihat di jam-jam 7 di sini terlihat sideways ya, sideways, tapi di sini ada logo merah ya. Di jam-jam 7.30 ini waktu Indonesia Barat itu sudah mulai respon ya, market sudah mulai respon, tapi di sini datanya sama ya. Jadi terbilang sideways meskipun dia ada news ya, biasanya itu dia akan kembali ke awal ya, ke titik awal. Umpama dia naik dia akan kembali ya, umpama dia turun juga dia akan kembali karena di sini ada logo merahnya ya, seperti itu. Jika kita lihat di sini ya, di sini previous lebih rendah dari forecast, maka di sini di gold dia akan melakukan penurunan ya, seperti itu. Di sini sideways lagi ya, bisa jadi market itu melakukan penurunan ya, lalu dia sideways atau bisa saja nanti membuat bearish seperti itu ya. Oke. Sekarang kita geser lagi. Di sini berarti selain sideways ada penurunan ya. Di sini ada penurunan. Nah, jika dilihat di sini ya, ini masih tetap ya, jamnya tadi di jam 7.30 ya, sampai batasnya itu di jam 9.30 ini ya. Nah, ini previous ya, di sini lebih rendah dari forecast, maka ini juga ada indikasi penurunan ya. Di sini ada logo K ya, di sini juga ada logo merah. Nah, di sini ada indikasi penurunan yang sangat impulsif ya. Menurut saya akan impulsif melakukan penurunan. Nah, seperti itu. Jika ini valid, nanti di Fire Gold dia akan melakukan penurunan. Nah, di jam-jam 9.30 ya malam untuk nanti ya, itu juga di sini jika kita lihat previous lebih rendah dari forecast ya, lebih rendah dari forecast, maka di sini Gold juga akan melakukan penurunan dan di sini juga ada logo B-nya ya. Jadi di sini selain ada impulsif, market itu cenderung melakukan penurunan mulai di atas tadi ya. Jadi untuk nanti malam itu jika kita melihat di fundamental itu akan melakukan penurunan ya. Tapi ini hanya untuk forecast saja ya, untuk ramalan saja. Jadi kita tetap analisa untuk teknikalnya ya. Di fundamental kita sudah mengambil data dengan penurunan di jam-jam malam nanti. Tentu di teknikalnya kita juga perlu analisa ulang kembali untuk nanti malam ya. Di sini jika kita lihat market juga sedang impulsif melakukan penurunan di time frame daily ya. Di sini tadi sudah saya jelaskan ya, untuk Johnson entry, untuk buy dan sell, ini untuk swing ya, seperti itu ya. Jadi kita menunggu ini retestnya sampai mana ya. Tentu di sini saya, karena di sini zone entry buy-nya ini masih di sini ya, dan zone sell-nya itu masih jauh ya. Jadi saya akan langsung pindah time frame di time frame H4 ya. Sebentar, di sini saya akan kasih garis rectangle dulu ya. Di sini akan saya kasih rectangle dulu. Sebenarnya ini ya untuk shadownya di time frame daily ya, dan ini sudah saya kasih tanda rectangle seperti itu ya. Nah, kita ganti time frame di H4. Jadi itu batas
batas kita untuk melakukan open posisi sell ya. Jadi batas-batasnya itu berada di situ ya. Nah, di sini market belum sampai menyentuh area yang sudah kita marking tadi. Di sini melakukan reject ya, dia melakukan kenaikan. Nah, tentu di sini yang kemarin ya ini sudah saya marking ya. Di sini juga ada rally, base rally ya, kemarin ini sudah saya tandai, dan di sini itu market dia langsung respon rally base rally tersebut ya, dia langsung melakukan kenaikan. Nah, sekarang di sebelah sini juga ada rally base rally ya. Ini jadi saya akan menunggu sampai dia di harga 19.10 ya. Ini area pantul yang hampir mirip sama dengan ini ya, hampir sama dengan historinya ya. Tapi sekarang market sudah reject ke atas sebelum dia menyentuh area demand tersebut ya. Kita tunggu saja untuk mapping buy ya, kita tunggu saja di area-area yang sudah kita mapping di sini ya, seperti itu. Nah, di sini tentu kita untuk melihat seberapa jauh dia retest ya, kita akan turunkan time frame. Tapi sebelum saya menurunkan time frame-nya, di sini market sudah membuat high yang valid ya. Di sini high yang valid, dia wajib membuat low yang valid. Nah, jika ingin membuat low yang valid di time frame H4 ini, dia wajib break high terdekat, dan high-nya yang terdekat itu, swing high-nya itu berada di sini ya. Jadi dia wajib break swing high yang ini ya, untuk membuat swing low ini menjadi valid ya. Tapi apakah dia akan sampai break di situ ya? Tentu kita ukur dulu atau kita analisa di time frame kecilnya ya. Jika kita lihat di sini di time frame H4 ini masih belum ada setup Fibonacci ya. Di sini masih belum ada setup Fibonacci. Tapi jika ini close candle bullish, sebenarnya ini sudah terbentuk menjadi setup Fibonacci EL6 ya. Di sini area entry kita untuk open posisi buy. Tapi ingat, untuk open posisi buy di fundamental tadi indikasinya banyak penurunan di malam hari ya. Jadi untuk nanti malam itu banyak penurunan yang impulsif. Jadi kita juga wajib hati-hati, meskipun ini adalah setup Fibonacci EL6 ya. Untuk open posisi buy kita juga wajib berhati-hati ya. Jangan-jangan ini nanti tidak direspon ya, seperti itu. Jadi kita wajib berhati-hati di situ. Oke. Bisa saja market nanti dia turun sampai di level 19.10 ya. Jika kita lihat di sini setup ER6 ya, ini nanti jika break menjadi setup ER6, tentu kita wajib melihat dulu ya, melihat dulu di time frame H1 ya, di time frame H1. Nah, jika kita lihat di H1 ini ya, tadi ada setup CP1 buy ya, CP1 buy. Sebenarnya tadi jika mau entry ya sudah bagus, ini adalah candle CP1-nya, candle bullish ini ya, dan ini ada body yang mampu break ya. Saya pisahkan dulu. Nah, di sini ada body yang break ya, ini candle CP1-nya, di sini body yang break, maka kita ukur pakai Fibonacci ya. Di body yang break itu kita taruh level 100 ya, seperti ini ya. Ini body yang break, kita taruh level 100, kemudian kita tarik ke bawah sampai shadow terbawah. Nah, di sini kita tinggal melihat area-area levelnya ya, level Fibonacci-nya sampai di mana. Nah, di sini market sudah sampai di level 261 ya. Di sini market sudah sampai di level 261 ya. Coba di sini saya kasih rectangle dulu ya, level 261-nya di area sini ya. Ini juga kemungkinan akan direspon market ya. Jika dilihat di sini karena ada kekosongan ya, di sini ada imbalance ya, tentu market akan mengisi kekosongan tersebut ya. Di sini shadow-nya, shadow terbawah dari bearish ya, di sini shadow teratas dari bearish. Ini terbentuk imbalance. Nah, sekarang market berusaha menutup imbalance tersebut ya, seperti itu. Jadi saya tandai dulu di area situ ya. Jika mau open sell juga bisa di area level 261 ataupun di level 423 ya, untuk open posisi sell sambil menunggu di jam-jam news nanti ya. Di jam-jam news nanti kita bisa menunggu entry sell di area-area sini. Oke, saya pindah dulu di time frame H4. Saya ingin melihat supply-nya ya. Di sini saya ingin melihat supply-nya atau base-nya ya. Di sini supply-nya itu sangat besar ya. Di sini supply-nya itu sangat besar. Sebentar, saya marking dulu. Nah, supply-nya itu ini ya. Kalau saya marking itu supply-nya itu adalah ini adalah IB ya. Ini adalah IB-nya ya, bertepatan dengan level 423 ya, bertepatan dengan level 423 ya.
Jadi ini juga ada indikasi akan memantulkan harga ya. Di sini dia membentuk EL4 ya. Rally drop base drop ya. Di sini ada drop base drop. Bisa saja ya nanti dia mengambil base-nya lalu melakukan penurunan di time frame H4 ini ya. Kita beralih dulu di time frame H1 tadi ya. Setelah kita marking beberapa supply di time frame H4, kita marking di area-area level Fibo Musang. Tentu sekarang kita akan analisa di time frame H1 di area-area SNR-nya ya, di area-area SNR-nya. Di area SNR di sini jika kita lihat ya, di sini coba saya lihat sebentar. Oke. Di sini ada supply ya, SNR-nya itu berada di atas sini ya. SNR-nya itu sangat jauh dan di sini juga terbilang masih fresh ya. Supply-nya ini masih fresh. Coba ini akan saya naikkan lagi ya sampai di supply yang fresh. Nah, itu adalah area supply yang fresh ya. Tapi melebihi dari target Fibo Musang level 423 ya. Menurut saya itu nanti tidak sampai ya, menurut saya. Karena sekarang sudah jam 3 lebih ya. Di sini juga ada support ya, di sini juga ada drop base drop ya, support, ada area SND ya, drop base drop ini jauh lebih kuat untuk menahan harga ya di area sini. Tapi di sini jika kita lihat level 261 ini sudah merespon ya. Sebenarnya ini tadi adalah area entry kita ya, untuk scalping bisa di area level 261 ya. Ini langsung direspon oleh market ya, baru saja naik dia sudah merespon di level 261. Oke. Sebenarnya sudah saya marking semua ya di time frame H1. Sekarang kita marking di time frame M30 ya. Kita marking di time frame M30 di level 261, market langsung merespon di sini ya. Sangat kencang sekali. Seharusnya tadi saya open posisi sell di area sini ya. Tapi tidak apa-apa, ini demi sahabat-sahabat trading analisa, saya ingin membagikan analisa saya ya selama ini seperti ini ya. Jika kita lihat di sini di time frame M30 masih ada area demand yang fresh di area sini ya, yang belum tersentuh sama sekali. Jika nanti ada news, dia wajib mitigasi terlebih dahulu ya, dia naik lalu baru bisa menerobos demand yang fresh ini ya. Menurut saya seperti itu ya. Nah, di sini jika kita lihat market sudah impulsif melakukan maksud saya di sini market sudah ada respon ya di level 261 ini. Di sini jika saya marking level 261, kita marking supply-nya ya. Kita tahu area supply time frame M30 itu juga memiliki pantulan ya. Jika kita lihat di sini swing terbawah atau shadow terbawah itu ini ya. Coba saya marking sampai sini. Dia belum sampai ya, belum sampai di area situ. Dia belum sampai. Sebentar, di sini saya akan kecilkan lagi di area supply yang fresh ya. Ini saya hapus dulu. Dia belum sampai di supply yang fresh ya, masih belum sampai di supply yang fresh. Bisa saja nanti dia akan sampai di area sini ya, di area sini ya. Jadi saya akan menunggu di area supply tersebut ya, bisa di area bodinya ya, bisa di area body supply ini seperti ini ya. Jika kita lihat di sini juga ada SNR atau reject ya di sini. Jika kita lihat ya, dia di reject. Di sini ada drop base drop ya, ini jauh lebih bagus untuk kita melakukan open posisi sell ya. Jadi untuk sahabat-sahabat trading analisa, jika mau open posisi sell bisa di area sini ya. Kita tunggu saja ya, sebentar lagi kemungkinan market akan sampai di area ini ya, 1922 ya, seperti itu ya. Ini menurut saya ya, jika tidak sesuai dengan trading plan sahabat-sahabat trading analisa, tidak dipakai juga tidak apa-apa ya, karena ini sifatnya bukan ajakan tetapi ini edukasi ya, untuk memberikan sedikit pengetahuan yang sudah saya pahami di investasi trading ya, seperti itu. Jadi ini bukan ajakan, gunakan ini sebagai indikator untuk menambah confluence entry trading plan teman-teman ya, seperti itu. Jadi menurut saya kita menunggu di area 1922 ya. Kita menunggu di area 1922 saja ya, karena di sini juga saya mau open sudah telat ya. Ini sudah terbilang telat ya. Tidak boleh kita langsung wah ini sudah memantul di level 261 saya akan open posisi sell sekarang. Nah, itu sangat kurang bagus menurut saya ya, karena itu mengejar market. Lebih baik kita menunggu saja. Jika dia tidak naik lagi ya, anggap saja ini belum rezeki. Yang jelas di sini jika kita lihat masih ada area demand yang fresh di time frame
M30 ini. Setidaknya nanti jika dia sudah mitigasi demand ini ya, kita bisa menunggu retestnya lalu open posisi sell untuk menghadapi news nanti malam ya. Seperti itu analisa saya ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jika kita lihat di sini market sudah sampai di level 261, dan jika kita melihat strukturnya ya di M30 ini, coba di sini saya hapus dulu ya. Di sini juga market ya, ini swing low terbawah. Jika kita lihat market ini sudah membentuk sebentar ya, ini apa sudah break? Oh sudah, berarti di sini market sudah membentuk minor chop ya. Di sini dia melakukan kenaikan, retest lalu naik lagi. Nah, minor chopnya berada di sini ya. Chopnya berada di situ, jadi area-area entry kita itu bisa berada di area demand ini, tapi di sini tidak sampai ya. Dia hanya retest sampai di area-area candle CP1 yang ini ya, seperti itu. Jadi area entry kita bisa saja di candle CP1 ataupun di ID-nya ya. Sebenarnya di video-video terdahulu itu sudah saya jelaskan tentang setup CP1 ya. Kita bisa entry di area candle CP1-nya ya. Misal ini ya, jika kita lihat ini candle CP1-nya, jadi kita bisa entry di area-area candle CP1-nya ini, atau kita bisa entry di area-area ID-nya ya. Yang ini low risk, yang ini high risk, karena SL kita wajib berada di bawah swing ini ya, di level 0 seperti itu ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya. Jika kita lihat di area sini ya, di area sini, area sini demand-demandnya ini sudah diambil semua ya, tinggal satu demand ini saja yang belum diambil ya. Jadi market nanti masih ada kemungkinan dia akan lolos di area-area sini untuk mengambil demand ini ya, seperti itu. Untuk mitigasi demand tersebut dia reject, bisa saja jika sesuai dengan fundamental akan melakukan impulsif penurunan ya, atau setidaknya dia mengambil area supply ini tadi lalu impulsifnya itu di area sini ya. Dia impulsifnya itu cuma mau mengambil area demand ini ya, seperti itu. Untuk nanti malam saya akan cenderung mencari open posisi sell-nya. Jadi kita tunggu di area-area supply ya, bisa di area supply M30 ini ya, seperti itu. Dan di sini juga sebenarnya masih ada yang fresh ya. Di sini ada yang fresh. Ini jauh sangat bagus jika market yang ini sampai di area sini ya. Ini akan memantulkan harga ya. Tapi biasanya market itu tidak sampai di area order block ya. Meskipun ini ada kekosongan, biasanya juga tidak sampai diisi ya. Untuk sementara market berusaha mengisi imbalance yang ini ya, yang terdekat ini. Ya, di sini masih ada sedikit ya, belum tersentuh atau belum tertutup imbalance-nya. Menurut saya di sini nanti market masih akan melakukan kenaikan ya. Jadi di sini level 261 sudah sampai ya. Di sini kemungkinan akan mengambil area supply-nya ya, akan mengambil area supply-nya ya. Di sini ada supply. Nah, seperti itu. Jadi order block-nya itu berada di sini ya. Ini shadow teratas dari candle bullish ini. Nah, order block-nya itu berada di sini. Di sini ada imbalance, di sini order block ya. Dan ini ada jika mengacu pada setup atau metode SMC ya, di sini sudah mengambil minor chop ya, atau inducement ya. Bisa saja market mengambil imbalance lalu sampai di order block ya, melakukan penurunan ya. Ini sesuai dengan tren besarnya ya. Tren besarnya di sini tadi market melakukan penurunan dan wajib membuat swing low yang valid di time frame H4 ya. Jadi acuan saya itu jika melihat struktur itu, yang pertama itu di time frame H4 untuk melihat struktur low valid ataupun swing high yang valid, seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa memahami dan bisa mengerti ya apa yang saya jabarkan. Jika kurang paham, sahabat-sahabat trading analisa bisa tanya-tanya di kolom komentar. Insya Allah tentu nanti akan saya jawab ya. Seperti itu kira-kira penjelasan dari saya. Saya selalu mendoakan sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Oke, tambah sedikit ya, karena di sini ada press candle baru ya, dan bertepatan dengan support ya, atau SNR. Di situ bisa kita katakan SNR di area 1925 ini, maka ada indikasi untuk dicapai ya, seperti itu. Nah, ini adalah area order block time frame H4 ya.
Sayang sinyalnya di sini agak lemot ya di jam-jam segini. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. Ya, jadi area entry kita bisa berada di area 1925 ya, area Inggrisnya di 1922 ya. Kita akan open posisi sell di area ini ya. Untuk SL tentu di atas swing tertingginya ya, kita akan open posisi sell ya, seperti itu. Oke, demikian penjelasannya. Untuk tambahan yang menonton video dari trading analisa sampai akhir, tentu ada sedikit tambahan seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.